berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah nafa'ana bi'ulumi, idza ra'aita 'abdan aqamahu biwujudil awrad wa adamahu 'alaiha ma'a tulil imdad fala tastahqiranna ma manahahu maulah li'annaka lam tara 'alaihi simal 'arifin wala bahjatal muhibbin falawla waridun ma kana wirdun. Hikmah yang ke-66, yang ke-65 artinya adalah apabila engkau melihat seorang hamba yang mana Allah tempatkan hamba itu dengan adanya wirid-wirid, dan Allah kekalkan hamba itu atas wirid-wirid tadi, disertai dengan kemudahan-kemudahan dari Allah, maka janganlah engkau remehkan sesuatu yang Allah berikan kepadanya, karena engkau belum melihat atas hamba itu tanda orang-orang arif dan belum melihat keelokan orang-orang muhibbin. Maka jika tidak ada warid, jikalau tidak ada petunjuk, pertolongan, hidayah dari Allah, maka wirdun, niscaya tidak ada wirid itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah tarjamah daripada hikmah yang ke-65 ini. Wirid menurut Syekh Muhammad Said, wirid itu artinya huwal hissatul muhaddadatul lati yuwazibu 'alaiha al-'abdu min at-ta'at wal ibadat wairil mafrudat wa yulzimu nafsahu biha. Pengertian wirid itu adalah bagian yang ditetapkan, baik waktunya, baik amalannya, baik banyaknya, yang mengekali atasnya oleh seorang hamba daripada taat dan ibadat yang bukan fardu, dan melazimkan dia hamba akan dirinya dengan bagian daripada amal perbuatan taat dan ibadat tadi. Itu disebut wirid. Sesuatu yang hukumnya fardu wajib itu kada termasuk wirid. Misal sembahyang 5 waktu itu kada termasuk wirid, karena itu hukumnya wajib. Sesuatu yang hukumnya sunat tetapi dikerjakan tidak terus menerus, itu pun kada bisa disebut wirid. Sesuatu itu disebut wirid apabila sesuatu itu perbuatan taat yang sunat dan dikekalinya sesuai dengan waktu yang ditentukan, jumlah yang ditentukan. Nah, itulah disebut wirid. Umpamanya qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, inya tetapkan itu dua umpamanya. Qabliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Selalu tiap hari diperbuatnya. Belum zuhur 2, imbah zuhur 2. Nah, setiap hari dilakukannya, maka berarti qabliyah ba'diyah zuhur itu adalah wirid bagi dia. Orang yang sehabis maghrib, antara maghrib isya, membaca Yasin, Tabarak, Waqiah, Alif Lam Mim Tanzil, As-Sajdah, setiap malam dia baca antara maghrib isya waktunya,
setiap malam dikekalkannya, nah itu disebut wirid baginya, disebut wirid. Kalau kita mengamalkan sesuatu tetapi kada betantu, jumlahnya kada betantu, waktunya kada betantu, nah itu kada bisa disebut wirid. Karena wirid itu al-hissatul muhaddadah, sesuatu bagian yang dibatasi, yang ditentukan waktunya, jumlah banyaknya. Misalnya ini sembahyang bagi salawat mbahnu 200, mbahnu 300, mbahnu 100, mbahnu parai, nah itu kada kawa wirid, itu lain wirid. Tapi kalau misalnya 100 tiap hari sembahyang 100 tiap hari, nah itu wirid sebenarnya. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih, beliau mengatakan inna lil awrad asaran kabira bi tanwiril qalbi wa dhabtil jawarih, bahwa wirid-wirid itu mempunyai pengaruh yang besar. Wirid itu punya dampak yang sangat besar pada menerangi hati dan menjaga anggota daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi wirid itu pengaruhnya besar. Nah, wirid itu kada perlu banyak, yang penting terus menerus. Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita dalam sebuah sabda beliau, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla, paling disukai Allah amalan seorang hamba itu sesuatu yang diamalkan secara terus menerus, sekalipun sedikit, sekalipun sedikit. Kita berzikir 100 kali la ilaha illallah sehari 100 kali, tetapkan waktunya umpamanya habis zuhur 100 kali aja, tapi terus menerus baca sampai mati. Nah ini Allah sangat suka itu, walaupun jumlahnya sedikit. 100 kali itu Allah lebih suka daripada orang yang tidak punya wirid. Kadang-kadang 100, kadang-kadang 200, kadang-kadang kadang menentu. Allah suka yang adwam, yang terus menerus walau sedikit. Dalam membuat wirid, maulah wirid, karena banyak amalan-amalan dari Rasulullah SAW, dari para sahabat, dari para aulia. Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita, khudzu minal a'mal ma tutikun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ambillah dari amalan itu sesuatu yang kamu mampu terus menerus. Ambil amalan-amalan itu sesuatu yang kamu bisa terus menerus melakukannya. Karena Allah tidak akan bosan memberi pahala kepada engkau sampai kalian bosan. Nah, jadi kita misal hendak mengulah wirid membaca Quran tiap hari. Nah, berapa lembar sedang ukur, hitung anggaran kau tiap hari berapa lembar kira-kira. Misalnya sehari setengah juz, itu kira-kira kawa aku tiap hari. Nah itu laksanakan tiap hari. Jangan lagi tempul rajin 5 juz membaca, esok harinya kini 3 hari perainya. Nah ini yang kada disukai oleh Allah. Allah kada suka itu. Dan wirid itu bisa zikir, bisa salawat, bisa baca Quran, tasbih, menuntut ilmu, tafakkur. Itu adalah bisa dijadikan wirid. Umpamanya aku menjelang maghrib jam 5:30 sampai orang bang maghrib itu kuulah wirid tafakkur. Nah
Kayaknya pulang habis subuh dari jam ini sampai ini diulah wirid tafakur. Jadi saat itu dia duduk tafakur tentang dirinya, tentang dosa-dosanya, tentang ibadahnya, tafakur tentang keajaiban ciptaan Allah, tafakur. Nah ini wirid. Orang punya wirid misalnya memberi makan orang. Nah ini sudah punya wirid. Bila habis sembahyang Jumat memberi makannya orang 5 orang, 6 orang. Setiap minggu rutin habis Jumat memberi makan. Nah, ini wirid. Nah wirid itu adalah punya pengaruh yang besar dalam menerangi hati. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Habib Abdurrahman As-Saghab berkata, man la lahu wirdun fahuwa kirdun wa man la lahu adab fahuwa dub. Barang siapa yang tidak punya wirid, orang yang kada punya wirid, tadi pengertian wirid sudah disebutkan di atas. Nah, ini kada punya wirid, fahuwa kirdun, maka orang ini adalah kera. Orang itu adalah kera, warik. Warik itu binatang yang paling jahat. Kenapa disebut warik itu binatang paling jahat? Karena umat-umat dahulu yang maksiat, yang menentang Rasul, dirubah Allah bentuknya menjadi warik. Nah, andai kata ada yang lebih jahat daripada warik itu, tapi wariklah paling jahat. Dan lagi disebutkan dalam kitab Hayatul Hayawan Al-Kubra, lahmul kirdah ini akhbasul luhum, dagingnya warik ini paling jahat daging, lebih jahat daripada daging anjing. Akhbas min lahmil kalab. Jadi artinya orang yang kada punya wirid itu seperti warik. Bukan bentuknya kayak warik kada, tapi tubuh daging orang itu dagingnya sangat jahat. Karena mungkin banyak yang haram yang dimakannya, banyak harta-harta kada halal masuk ke dalam awaknya, sehingga daging orang ini tumbuh menjadi daging yang sangat jahat seperti warik itu. Orang kada berwirid adalah jadi warik kada ada kalau. Nah cuma daging orang itu sama lawan daging warik. Artinya akhbasul laham, ini akhbasul luhum, paling jahat daging itu. Jadi ulah wirid. Apa wirid yang kita ulah nang anggaran kita kawa terus menerus. Nah, sembahyang rawatib, misalnya kada kawan nang sempurna 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur, ambil na inting 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur. Asal bisa tiap hari. Nah itu yang disukai oleh Allah. Baca Quran 3 lembar tapi tiap malam. Habis Jumat memberi makan orang, kada perlu banyak, berlima, berdua, asal tiap Jumat. Nah itu yang punya pengaruh besar dalam menerangi hati dan menjaga anggota tubuh daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau kita kada punya wirid tadi, maka fahuwa kirdun, sama lawan kera tadi. Artinya daging di tubuh kita ini begitu jahat seperti dagingnya kera itu. Dan orang yang tidak punya adab, maka dia adalah binatang serigala, binatang buas. Artinya apa? Kalau orang itu kada beradab, nah itu sama dengan serigala, binatang buas, makan terus. Kada tahu ini, kada boleh tatap, ini kayak binatang serigala, binatang buas. Nah apa lagi dihantamnya? Nah itu orang kada beradab seperti itu. Bukan jadi serigala, bukan jadi binatang buas, bukan jadi beruang kada, tapi akhlaknya seperti itu.
orang kada beradab.